Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjut lagi ke rangkuman materi yuk. Kali ini tentang komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pelayanan kebidanan. Tapi sebelum ke materi, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Komunikasi kesehatan adalah usaha sistematis untuk mempengaruhi perilaku positif di masyarakat dengan menggunakan prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi pribadi maupun komunikasi massa. Sedangkan informasi adalah keterangan, gagasan, maupun kenyataan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Lanjut ke edukasi adalah proses perubahan perilaku ke arah yang positif. Pendidikan kesehatan merupakan kompetensi yang dituntut dari tenaga kesehatan karena merupakan salah satu peranan yang harus dilaksanakan dalam setiap memberikan pelayanan kesehatan. Tujuan dari komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pelayanan kebidanan yaitu memperluas jangkauan pencapaian program, memberikan pembinaan pengelolaan dan peserta, melembagakan penerimaan. Keberhasilan komunikasi, informasi, dan edukasi dapat diukur dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, makin meningkatnya pelayanan atau arus KIE sampai ke pelosok-pelosok yang semula belum terjangkau. Yang kedua, makin meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang ikut menangani masalah KIE, terutama di wilayah atau unit daerah yang tadinya belum terjangkau pelayanan KIE. Yang ketiga, meningkatnya jumlah peserta baru dan peserta lestari aktif yang mempunyai pengaruh terhadap penurunan tingkat kelahiran. Yang keempat, meningkatnya kesadaran masyarakat dan individu bahwa masalah KB bukan hanya masalah medis, sosial, dan lain-lainnya, tetapi menyangkut kehidupan manusia. Yang kelima, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengaruh keberhasilan KB. Jenis-jenis kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang pertama ada KIE individu, yaitu suatu proses KIE timbul secara langsung antara petugas KIE dengan individu sebagai sasaran. Yang kedua ada KIE kelompok, yaitu suatu proses KIE timbul secara langsung antara petugas KIE dengan kelompok yang berjumlah 2-15 orang. Yang ketiga ada KIE massa, yaitu suatu proses KIE tentang program yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dalam jumlah besar. Selanjutnya ada prinsip KIE. Prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan KIE adalah memperlakukan klien dengan sopan, baik, dan ramah, memahami, menghargai, dan menerima keadaan ibu sebagaimana adanya, memberi penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, menggunakan alat peraga yang menarik dan mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir isi penyuluhan dengan keadaan dan resiko yang dimiliki ibu. Lanjut ke konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau disebut dengan konselor kepada individu yang mengalami suatu masalah yang disebut dengan klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Tujuan dari konseling adalah untuk menghapus atau menghilangkan tingkah laku maldatif atau masalah untuk digantikan dengan tingkah laku yang baru atau tingkah laku adaptif yang diinginkan klien. Adapun tujuan khusus dari konseling, membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapat insight secara penuh. Membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Mengentaskan klien dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri. Meningkatkan kesadaran individual agar klien dapat berpikir bahwa semua situasi bermasalah yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Kita ambil contoh tentang konseling kontrasepsi adalah komunikasi tatap muka di mana satu pihak membantu pihak lain untuk mengambil keputusan dan melaksanaan keputusan tersebut. Berarti unsur yang terkandung jelas, tepat, dan benar, serta kemampuan untuk memahami pihak lain atau calon akseptor.
Diharapkan konselor dapat memberi bantuan yang tepat sesuai yang dibutuhkan agar akhirnya calon akseptor dapat membuat keputusan yang mantap mengenai metode kontrasepsi yang akan digunakannya. Dasar dari konseling adalah informasi yang tujuan akhirnya adalah agar klien membuat keputusan yang mantap. Tujuan dari konseling kontrasepsi adalah meningkatkan kualitas pelayanan sehingga calon akseptor dapat menentukan sendiri pilihan kontrasepsi yang akan digunakannya. Adapun tujuan khususnya yaitu memberikan informasi yang tepat, lengkap, serta objektif mengenai berbagai metode kontrasepsi sehingga klien mengetahui manfaat bagi diri sendiri maupun keluarganya. Yang kedua, mengidentifikasi dan menampung perasaan-perasaan yang kurang menguntungkan, misalnya keraguan-raguan maupun kecemasan yang dialami klien sehubungan dengan pelayanan kontrasepsi, sehingga konselor dapat membantu klien dan dapat menanggulanginya. Tujuan khusus yang ketiga yaitu membantu klien untuk memilih metode kontrasepsi yang terbaik, aman, dan sesuai dengan kondisi serta keinginan klien. Tujuan yang keempat, memberikan informasi tentang berbagai alat atau obat kontrasepsi dan tempat pelayanan kontrasepsi. Jenis-jenis konselingnya yaitu konseling awal, konseling pemilihan cara, konseling pemantapan, konseling pengayoman, dan konseling perawatan atau pengobatan. Lanjut ke prinsip konseling. Konseling merupakan tahap yang penting dalam pelayanan kebidanan. Konseling yang baik adalah melatih, menjaga perilaku, dan menarik perhatian klien yang tidak memerlukan waktu yang lama. Adapun 6 prinsip konseling yaitu layani klien dengan baik, berinteraksi, tujuan informasi kepada klien, hindari informasi yang berlebihan, layani metode yang diinginkan klien, bantu klien siap dan mengingat. Lanjut ke langkah-langkah konseling. Yang pertama yaitu greeting klien. Sambut klien secara terbuka dan ramah. Tanamkan keyakinan penuh. Katakan juga bahwa tempat tersebut sangat pribadi, sehingga hal yang didiskusikan akan menjadi rahasia. Yang kedua ada ask client about themselves. Tanyakan kepada klien tentang permasalahannya dan tentang pengalamannya. Yang ketiga, tell client about choice. Tanyakan kepada klien tentang pilihannya, fokuskan perhatian kepada metode yang dipilih oleh klien, tetapi ajukan juga metode lain. Yang keempat, help client make an informed choice. Bantu membuat pilihan yang tepat, dorong ia mengemukakan pendapatnya, dan ajukan beberapa pertanyaan. Yang kelima, explain fully how to use the chosen method. Jelaskan cara menggunakan metode pilihannya, dorong ia berbicara secara terbuka, dan jawab pula secara terbuka dan lengkap. Yang keenam, return visit should be welcome. Kunjungan kembali, bicarakan dan sepakati, dan selalu mempersilahkan klien kembali kapan saja. Agar mempermudahnya, kita singkat saja menjadi 17, yaitu salam, tanyakan klien, uraikan kepada klien, bantu menentukan pilihannya, jelaskan, dan ulang kembali. Sekian rangkuman materi tentang komunikasi, informasi, dan edukasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.